Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati, NIM 193320006, Prodi Pendidikan Tari, jurusan Sendra Tasik. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan sosial budaya dalam tari Silek Gelombang. Agenda pembahasan. 1. Perubahan sosial budaya. 2. Tari atau Silek Gelombang. Perubahan sosial budaya. Definisi. Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Gilin menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan variasi cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Karakteristik perubahan sosial budaya. Tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti karena setiap masyarakat mengalami perubahan secara tepat ataupun lambat. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial yang ada. Perubahan yang berlangsung cepat biasanya akan mengakibatkan kekacauan sementara, karena orang akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja, karena keduanya saling berkaitan. Faktor perubahan sosial budaya, yaitu adanya faktor penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik dalam masyarakat, bencana alam, perubahan iklim, peperangan, maupun pengaruh kebudayaan lain. Tari gelombang. Tari gelombang adalah salah satu seni tari tradisional Minangkabau yang berkembang di berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat. Pertunjukan seni tari ini adalah salah satu atraksi yang biasanya muncul dalam pesta pernikahan adat Minang, serta mencari pencuri perhatian. Biasanya, tari gelombang ditampilkan dalam acara penyambutan mempelai saat diarak menuju pelaminan. Sejarah tari gelombang. Tidak begitu jelas asal-usul sejarah tari gelombang. Tari ini telah lama menjadi bagian dari kebudayaan Minang. Keberadaannya tidaklah terlepas dari silek atau silat. Oleh karena itu, di awal perkembangannya tidak disebut tari, namun silek gelombang. Kesenian ini merupakan mata rantai dari keberadaan sasaran atau tempat berlatih silek, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat yang menganut sistem matrilineal. Di masa awal, penarinya hanya laki-laki saja dengan gaya pencak silat. Dari awal, kesenian ini memang berfungsi penyambutan. Ditampilkan untuk penyambutan tamu yang dihormati pada pesta alek, nagari, atau peresmian sasaran. Tidak begitu jelas bagaimana kemudian tarian ini melekat dalam upacara pernikahan. Konon, gelombang berhubungan dengan kisah pernikahan seorang pemuda ketika menuju ke kampung atau istrinya. Ia dikawal oleh teman seperguruan silatnya. Ada juga yang menyebutnya sebagai bentuk pengawalan terhadap penghulu yang akan menikahkan pengantin. Gelombang kreasi. Set ini, gelombang sering ditampilkan dalam bentuk yang beragam. Tari ini dominan dibawakan oleh perempuan. Gerak-gerak yang dilakukan tidak terkesan mukulin lagi seperti gerak-gerak pencak silat, tetapi lebih disesuaikan untuk ditarik atau oleh perempuan. Namun, beberapa penari laki-laki seringkali masih dihadirkan. Kadang-kadang sekitar 2-4 laki-laki berada di bagian paling depan memperagakan gerak-gerak pencak silat sebagai pembukaan tarian. Bagian berikutnya hingga selesai dilakukan oleh para perempuan. Gelombang kreasi yang banyak ditampilkan oleh penari wanita berkembang pesat di tengah masyarakat, terutama di Kota Padang. Dengan membuka instansi tertentu, koreografinya sudah tertata secara estetis sehingga dapat memberikan tontonan serta hiburan kepada tamu dan merupakan kebanggaan pula bagi penyelenggara perhelatan yang menampilkannya. Semakin hari semakin bervariasi koreografi yang dipertontonkan. Gerak-gerak pencak silat yang menjadi sumbernya semakin dikreasikan.
dipadukan antara gerak dasar suatu sasaran silat dan sasaran silat lain yang berada di wilayah Minangkabau. Bentuk penyajian tari silek gelombang. Bentuk adalah wujud diartikan sebagai aspek elemen tari, yaitu gerak, ruang, waktu, dan di mana elemen-elemen tersebut akan membentuk sebuah tari yang estetis. Bentuk penyajian tari merupakan wujud penjelasan dari pengamatan pada proses penyajian sebuah pertunjukan tari dari awal tersebut ditampilkan hingga selesai dengan memperhatikan unsur-unsur pendukung tari seperti penari, gerak, pola lantai, kostum, dan waktu dan tempat pertunjukan, yang mana unsur pendukung tari tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan tarinya. Silek gelombang mempunyai bentuk-bentuk gerak, yaitu awal pencak, titik batang, penari serangan, bungo pencak, langkah membari umpan, sasah bugih, pemadanan tari, langkah gerak serang. Silek gelombang ini biasanya ditarikan oleh 18 orang penari atau lebih yang terdiri dari pria dan wanita. Tari tradisional seperti silek gelombang, busana yang dipakai adalah busana adat yang ada di Minangkabau. Busana silek gelombang terdiri dari baju taluak balango, celana gelombang, sesamping daster, musik pengiring. Silek gelombang ini tersendiri menggunakan musik eksternal sebagai pendukung tarinya. Alat musik yang digunakan itu talempong paci, alat musik rabok, gendang tembo atau gandang. Silek gelombang ditampilkan pada saat penyambutan tamu kehormatan pada acara adat, acara pesta perkawinan, dan acara tagak penghulu. Silek gelombang ini biasanya ditampilkan di luar ruangan. Kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa gelombang secara tradisi merupakan tarian sarana upacara adat. Tari ini ditegak sebagai simbol status sosial dalam masyarakat adat yang kuat. Dalam konteks demikian, ia adalah art by destination, yaitu seni yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat menggunakan sebagai sarana kegiatan adat yang tidak dapat ditinggalkan. Tanpa kehadirannya, kegiatan adat tersebut tidak absah dan tidak dapat dilaksanakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terlebih terkurang mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.